Setelah ditunda, hari ini rencananya pemilihan ketua dan wakil ketua MPR kembali digelar. Selain Partai Demokrat, Dewan Perwakilan Daerah DPD akan menjadi penentu dalam proses pemilihan ini. Setelah MK tidak mengabulkan uji materi Undang-Undang MD3, PDIP sebagai pemenang pemilu kembali berpeluang gigit jari dalam pemilihan nanti. Telah kehilangan kursi pimpinan DPR, PDIP harus dapat mengajak DPD bergabung dalam barisan koalisi Indonesia Hebat. Selain itu, jalan musyawarah untuk mufakat harus ditempuh, karena secara matematika, koalisi Jokowi plus DPD tetap kalah jumlah bila pemilihan dilakukan melalui voting. Akankah PDIP kembali gigit jari dalam pemilihan pimpinan MPR kali ini? Terlebih ke depannya, potensi koalisi Prabowo untuk mengisi semua pimpinan alat kelengkapan DPR sangatlah besar. Bila terjadi, maka program-program Presiden terpilih Joko Widodo dikhawatirkan akan terhambat di parlemen. Akhirnya tentu saja rakyat lagi yang akan menjadi korban intrik para politisi yang mengaku sebagai wakil rakyat. Pemirsa, hari ini pemilihan pimpinan MPR akan kembali digelar. Bila kembali kalah dari Koalisi Merah Putih dalam pengajuan paket pimpinan, PDI Perjuangan sebagai partai pemenang pemilu akan kehilangan posisi-posisi strategis lain di parlemen. Kita akan membahas hal ini bersama narasumber yang telah hadir di studio, politisi dan juga Wakil Sekjen PDI Perjuangan Eriko Sotarduga dan pengamat politik Ikrar Nusa Bakti. Terima kasih Bapak-Bapak sudah bergabung sama kami. Saya ke Pak Ikrar dulu. Pak Ikrar, ya. PDIP gigit jari nggak ini kira-kira? Seteris paribus sih iya ya. Kenapa demikian? Kenapa demikian? Karena kita tahu bahwa yang namanya DPD juga belum tentu solid 130 ya. Yang sekarang ada ya. Itu bukan mustahil, mungkin separuh atau lebih dari separuh juga akan ke arah sana gitu kan. Kalaupun voting DPD seluruhnya pun belum bisa mengimbangi. Kalau DPD seluruhnya itu paling enggak butuh antara 15 sampai 16 suara tambahan ya. Dan kalau itu memang benar, kalau nanti misalnya votingnya tertutup ya, bisa saja teman-teman dari Partai Golkar ataupun dari Partai Amanat Nasional atau dari P3 ya yang memiliki suatu wawasan yang berbeda dengan koalisi mereka sendiri, bisa saja itu kemudian suaranya beralih. Dan kalau memang itu terjadi, bisa saja. Jadi menang, kalau voting tertutup, peluang PDIP lebih besar. Lebih besar. Mendapat suara dari P3 misalnya. Suara muntahan lah. Gitu. Tapi kenapa P3, Pak Ikrar? Ya, karena Anda tahu ya, dari 38 anggota P3, kalau nggak salah ya, di DPR, itu 30 kalau nggak salah adalah orang yang berada di kubu Romi dan Imron Pangkapi. Jadi itu kalau memang itu data yang saya miliki benar ya. Dan kita juga tahu dalam Golkar sendiri kan masih ada orang-orang yang boleh dikatakan ya dari segi politik waras gitu ya. Jadi yang tidak melihat bahwa tirani parlemen ataupun diktator mayoritas di parlemen itulah suatu hal yang baik gitu kan. Saya tidak tahu apakah pemilihan kata tirani itu bisa disamadengankan dengan penyeimbang kekuasaan dalam politik. Ya begini, kalau misalnya penyeimbang kekuasaan dalam politik fine, bagus. Asalkan tidak memiliki intensi-intensi ataupun keinginan-keinginan yang di luar dari hanya menjadi penyeimbang. Sebab kalau itu menjadi penyeimbang yang boleh dikatakan loyal, ya, atau oposisi loyal, itu akan menimbulkan satu sistem pemerintahan yang baik, ya. Kalau pengawasannya benar dan sebagainya, ya. Tapi Anda tahu bahwa dalam sejarah politik Indonesia di era reformasi ya, tidak ada itu juga misalnya oposisi yang benar-benar menjadi oposan atau kemudian ini mantan oposisi koalisi, 10 tahun atau anggota koalisi yang kemudian benar-benar loyalis terhadap pemerintah. Dan ini udah terbukti ya, pemerintahan SBY 10 tahun itu bukan diganggu oleh PDIP, Gerindra dan Hanura, tapi justru diganggu oleh anggota koalisinya sendiri, khususnya PKS dan Partai Golkar. Tapi bukan tidak mungkin sejarah terulang di Koalisi Merah Putih kan? Artinya koalisi ini tidak solid-solid amat seperti yang diutarakan. Ya, nanti kita tunggu aja 23 Oktober kemungkinan akan ada perubahan ya. Kalau memang ternyata apa yang dilakukan oleh Imron dan Romi itu benar-benar bahwa DPW Partai Persatuan Pembangunan itu akan menuju ke sana. Tapi Pak Ikrar, ini kan kuncinya sebenarnya hari ini paripurna untuk pimpinan MPR. Ya, kalau hari ini ya buat saya lagi-lagi kalau lagi ini votingnya tertutup, bukan mustahil akan ada suara-suara dari P3 yang mendukung koalisi Jokowi JK. Gitu. Atau demikian juga dari Partai Golkar atau bahkan dari Partai Amanat Nasional gitu. Iya, Bang Eriko, bagaimana nih hari ini nih penentuan? Iya, memang kalau hari ini ya kita semua memang
berharap dan memang jujur kita menghimbau kepada semua pihak yang nanti berperan serta dalam paripurna untuk menentukan pimpinan-pimpinan MPR. Karena bagaimanapun juga saya ingin mengingatkan bahwa kata-kata Majelis Permusyawaratan Rakyat itu jelas bahwa di situ kata-kata bermusyawarah sesuai dengan sila keempat Pancasila, musyawarah untuk Artinya mufakat. semangat musyawarah mufakat yang lebih diutamakan ya. Artinya begini. Ini kan Majelis Permusyawaratan ini mewakili seluruh masyarakat, baik yang dipilih masyarakat melalui partai maupun juga yang dipilih mewakili daerah-daerah yang sekarang disebut DPD. Nah, alangkah baiknya kalau ini kita bisa samakan persepsi untuk bahwa kita memilih itu dengan musyawarah mufakat. Apalagi dalam hal ini kami juga tidak meminta untuk kami yang memimpin di situ, tidak. Memberikan kepada DPD menjadi calon ketua MPR dan juga memberikan kepada koalisi yang mendukung Pak Prabowo 2 kursi. Nah, 2 kursi menjadi di tempat kami yang mendukung Pak Jokowi. Jadi tetap ada kompromi ya? Ya, kita memberikan ini sekarang. Apakah siapa nantinya tentunya, ya contohnya mungkin Pak Ikrar ya, P3 yang belum mendapatkan kursi pimpinan. Bahwa ini bukan sesuatu hal yang juga harus katakan diperebutkan dengan hal-hal yang luar biasa seperti kemarin. Ya, itu kan kata orang waras, kata Pak Ikrar tadi ya. Saya waras secara politik. Betul. waras Persoalannya secara kalau kita jiwa. bicara waras atau tidak waras dalam secara politik, ini kan faktor keteladanan juga kan yang harus dicontohkan. Mas Doni, kan kita mempunyai hati, mempunyai rasa, mempunyai juga pandangan melihat yang ada di masyarakat Indonesia sekarang, yang mengharapkan, yang disebut Majelis Permusyawaratan Rakyat ini, kumpulan orang-orang yang mewakili mereka. Tentu masyarakat mempunyai harapan yang besar, tidak lagi diperebutkan seperti DPR, posisi di DPR, apalagi MPR, sekali setahun Pak ya, sekali 5 tahun. 5 tahun. Nah, hal apa yang menjadikan ini menjadi satu hal yang harus saya pokoknya, nah kan seperti itu. Nah, ya jadi kita di sini berharap dengan kita berbagi. Tidak kami di situ yang menjadi yang fokus utama dari 5 katakan di pihak kami 3 atau 4 tidak, di pihak kami hanya 2. Ya, saya dengar juga Seperti statementnya Mas Arya Bima ya, bahwa ini kan bagian dari sebenarnya musyawarah dan harus ada kompromi politik. Betul. Tapi persoalannya, Bang Eriko, ini kan bagi PDI Perjuangan mungkin ini adalah faktor kompromi. Tapi bagi Koalisi Merah Putih, ini bukan tawar-menawar, ini adalah syahwat untuk, maafkan pemilihan kata syahwat tadi. Ini syahwat kekuasaan cukup tinggi ya. Mas Doni, saya ingin ingatkan, tadi Anda sebutkan Koalisi Merah Putih. Kalau Koalisi Merah Putih kan untuk Indonesia, kan merah putih. Itu kata Anda. Nah, artinya seperti itu yang saya tahu ya. Harusnya begitu. Nah, kalau dikatakan koalisi yang mendukung Pak Prabowo, mungkin seperti itu. Nah, artinya di sini, Karena ada Koalisi Merah Putih, ada Koalisi Pak Prabowo gitu ya. artinya apa? Di sini yang harus diketengahkan, dikedepankan itu adalah kepentingan rakyat di Indonesia. Bukan berartinya menang-menangan. Nah, sekali lagi, ini Majelis Permusyawaratan Rakyat yang bersidang paling sering 1 tahun sekali, Pak ya. 5 tahun sekali. Apakah hal ini juga harus Tapi jangan lupa Bang, soal impeachment itu kan di tangan MPR. Nah, kalau memang ada keinginan seperti itu tentunya kan Masa Bang Eriko hal masih lain. bisa berkata kalau ada keinginan? Bukankah sejak awal sebenarnya keinginan itu sudah ke situ, Pak Ikrar? Apakah bukan ini sebenarnya sudah selesai? Pertandingan ini dari pileg, pilpres seharusnya ya Pak Itu Ikrar kata ya. pemenang pemilu begitu, Pak. Yang jelas ada tiga peristiwa penting ya yang harus kita jaga dan harus kita amati untuk tidak mengatakan mewaspadai ya. Sebab kalau kata mewaspadai itu kan nanti sepertinya dibilang saya ini TNI atau laten ini ya. Nanti lebih tinggi lagi Pak, menenggarai. Jadi 3 yang penting itu adalah yang 1 20 Oktober pelantikan presiden dan wakil presiden ini akan disabotase atau tidak ya. Sebab kalau ternyata nanti 3 atau 5 pimpinan MPR itu pura-pura sakit perut atau kemudian demam atau kena Ebola gitu kan. Nah, ini kan tidak akan ada sidang ya. Itu harus diamini atau Ini harus dijaga jangan sampai kemudian soal Ebola tadi. Oh enggak, saya tidak mengatakan demikian ya, tapi kan alasan itu kan bisa saja muncul. Bisa ya. dicari gitu kan. Yang kedua, tapi Ketua DPR mengatakan komitmennya kok katanya tidak akan mengutak-ngatik soal pelantikan presiden. Ya insya Allah kata-kata itu benar, tapi Anda tahu sendiri kan, maaf ini bedanya politisi dengan peneliti kan di situ. Kalau saya
itu Betul. bisa saja ucapan saya, analisis saya salah, Tapi saya tidak boleh bohong. Tapi kalau politisi itu kan boleh salah, boleh bohong. Iya, bukan yang ini kan? Insya Allah bukan yang ini ya. Yang kedua itu adalah yang tadi saya katakan itu yang impeachment itu ya. Dan Anda lihat ya bahwa walaupun kalau nggak salah pasal 7B itu ya, yang tentang impeachment terhadap presiden dalam Undang-Undang Dasar 45 itu boleh dikatakan berat untuk bisa dilakukan. Tapi kalau kita lihat hitung-hitungannya ya, bukan mustahil itu bisa 2/3 MPR kan? Iya, 2/3 MPR, kemudian 3/4 yang pokoknya macam-macam lah ya. Tapi kan prosesnya panjang sekali sebenarnya. Betul. Tapi yang paling kita harus lihat juga ya, apakah benar seperti yang diberitakan oleh koran berbahasa Inggris yang dari kelompok Anda ya, di Jakarta Globe ya, yang mengatakan bahwa ada kecenderungan bahwa koalisi Prabowo-Hatta ini ingin mengubah atau mengamandemen Undang-Undang Dasar 45 khususnya pasal mengenai pemilihan presiden, bukan mengenai pemilihan presiden. Ya. Dan mungkin juga impeachment yang selama ini begitu berat ya. Jadi bukan mustahil itu terjadi. Makanya kenapa kalau memang itu cuma ingin menunjukkan otot saja, mengapa mereka kemudian mau menguasai semua Dewan dan MPR? Dan ini bukan mustahil, memang ada intensi ataupun tujuan-tujuan lain ataupun pikiran artinya kan lain. memang sudah bisa dilihat atau ciri-cirinya sudah bisa terbaca kan dari sekarang kan? Yang jelas pernyataan sendiri dari teman partai politik dari anggota PAN ya menyatakan bahwa kita salah dulu memilih presiden langsung, rakyat tidak siap. Padahal buat saya bukan rakyat yang tidak siap, itu elit politisinya yang tidak siap untuk kalah. Iya, itu kan partai besan, mungkin partai yang lain berbeda. Yang ketiga kita bahas di segmen berikutnya Pak Ikrar ya. Pemirsa, kami segera kembali, tetap bersama kami.